Selamat siang ya. Hari ini hari Sabtu. Saya belum upload video ya ke YouTube karena ada kesibukan lain. Jadi belum sempat lah mengedit atau menyambung video ya. Ini di depan saya adalah tipe balas AC ya. Tipe balas AC slim ya. AC balas bolamnya H1 yang sedang kita break in kan CN Light ball shape ya. Kali ini adalah bolam H1 CN Light ball shape. Apa itu ball shape? Bolamnya lebih gendut ya. Ini barang original, saya berani jamin 100% original ya. Jadi bukan KW atau bukan palsu atau bukan abal-abal gitu ya. CN Light ball shape 6000 Kelvin ya. Ini orderan Pak Yoga di Purworejo ya, untuk Honda CR-V ya. Sedang kita break in kan, silau nih, terang sekali ya. Wattnya adalah 40 watt real ya, 40 watt balas AC slim. 25 menit cek sebelum dikirim ya. Sebelah kiri dulu nih, nanti sebelah kanan ya. Ini yang sebelahnya. Jadi ini H1 CN Light stok lama ya. Saya jamin ori, CN Light-nya ball shape. Harganya pun waktu saya beli tahun 2008 itu masih tinggi sekali ya. Sekarang sih memang harganya sudah drop. Tapi saya nggak tahu ya, pabrik CN Light itu sekarang udah dipegang sama siapa. Terakhir sih katanya dijual ke AS ya. Jadi dulu paket-paket proyektor AS itu ada yang pakai CN Light ball shape, ada satu paket itu satu dus, ada yang dijual ke satu paketnya ada yang dijual berikut bolam CN Light ball shape ya. Nah sekarang saya nggak tahu CN Light ini pabriknya dipegang oleh siapa, tapi dulu jujur terus terang saya pernah mampir ke pabriknya CN Light di Guangzhou ya, ketemu sama bosnya. Tapi sekarang kelihatannya sudah pindah tangan ya. Jadi bukan punya bos yang lama ya, saya nggak ngerti kenapa dijual. Nah muncullah bolam-bolam yang sekarang Fahid, UPS ya. UPS dulu baru Fahid kayaknya. Nah UPS itu sebenarnya bola mau menyaingi CN Light juga ya, saya bilang. Tapi nggak tahu, UPS kayaknya tidak ada yang versi gendut gitu ya, cuma CN Light. Karena CN Light itu dulu pabrik sebenarnya gede sekali loh. Saya pernah ke sana ya. Mereka produksinya adalah produksi khusus produksi bolam ya. Bolam apapun juga dia produksi ya. Gas discharge, jadi dia bikin juga Philip segala macam ya, Osram katanya ya. Cuma memang waktu kita datang ke sana, saya diperlihatkan sertifikat standarisasi kerja mereka ya, karena ada kerjasama dengan Philip waktu itu dia bilang. Ya saya nggak terlalu banyak ngomong, intinya ini udah kita tes juga ya, CN Light ball shape. Nah apa yang dimaksud ball shape, nanti ada orang yang nggak mengerti juga apa itu ball shape, yaitu ininya gendut bro. Lihat ya, tabungnya seperti itu. Itulah yang disebut CN Light ball shape. Untuk yang sudah tahu ya sudah, tapi banyak yang belum tahu juga bro ya. Ball shape ada straight shape. Nah yang straight shape ini banyak palsu, ngaku-ngaku ya. Karena saya lihat harga jualnya dengan harga modal kita jauh sekali gitu ya. Di online banyak yang jual murah, kita modalnya aja nggak dapet. Kadang-kadang orang gila ya bisa jual begitu. Nah itu patut dicurigai palsu ya. Asli atau palsunya sebenarnya banyak ya, di Google Anda cari aja. CN Light itu ada logonya ya, di atas beling sini nih, di bolam itu ada logonya. Kalau Anda teropong ya tulisannya CN ya, CN. Jadi di belingnya itu ada semacam emboss beling CN kodenya ya, CN Light asli atau palsunya ya. Tapi kalau yang ball shape pabrikan lain nggak ada yang bisa bikin, karena waktu itu kita ngobrol ke bagian R&D-nya di Guangzhou ya, 2007 kalau nggak salah. Saya waktu itu 2007 belum main YouTube. Kalau udah main YouTube
pabriknya pun saya videoin tuh dari ujung ke ujung kalau boleh ya, biasanya sih nggak boleh, rahasia mereka. Tapi sekarang pabrikan Cina sudah open sih ya. Kalau yang benar-benar punya pabrik juga dia upload biasanya ke TikTok kali uploadnya ya. Jadi ball shape ini kemungkinan palsu sedikit, tapi kalau yang straight banyak sekali ya. Anda bisa juga ditipu ya, karena banyak barang palsu murah ya, kita tahu sendirilah. Kadang-kadang sellernya sendiri pun tidak tahu kalau itu palsu, dia cuma teriak-teriak oh CN Light gitu ya. Tapi ini saya berani jamin original karena barusan saya teropong sih. Di sini ada logonya ya, kalau kelihatan ya. Jadi susah sih untuk pakai handphone ya. Tapi kalau Anda yang beli dengan saya, Anda bisa cek kalau yang ball shape itu pasti ada logo di sini nih. Susah. Ada nih di sini nih. Ya, Anda teropong sendiri pakai kaca pembesar, ada CN. Ya. Kita harus ngetes 25 menit nih sebelum dikirim ya, break in dulu, balasnya juga break in segala macem. Yang pasti adalah barang yang kita jual adalah original ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ada nih. Ya, 25 menit lah. Silakan ditonton video saya. Terima kasih telah nonton ya. Kode ini juga, tapi kode ini bisa palsu bro ya. Barcode begini siapapun bisa bikin. Ya. CN Light yang original ininya bukan dari stiker bro, dari kain ya. Dari kain ininya nih, bukan stiker. Saya ngomong apa adanya. Dari kain. Ini kain, kertas tapi dari kain ya, seperti kain, bukannya logo stiker biasa ya. 35 watt 6000 Kelvin, dari kain bro ininya. Oke. Yang mau order CN Light original saya masih ada stoknya, H4 pun masih ada. WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Ini juga saya lagi ngetesin HID-nya ya. Dipesan bersama Automax H4 ya, untuk Isuzu Panther kotak lama. Jadi saya sedang break in kan. Balas ini adalah real 40 watt ya. 40 watt ini tipe H1 4300 ya. Jadi untuk Honda CR-V generasi 3. Tidak ada hal yang istimewa, seperti biasa saja kita break in kan. Yang penting balasnya adalah tipe AC 40 watt real ya, 40 watt tuh ya balasnya. AC 40 watt ya, H1 4300, bohlamnya dari pabrik XGY. Oke, break in 25 menit saya rasa cukup, saya nggak banyak ngomong. Nah, ini juga kita sedang break in kan yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri sedang kita break in kan. Untuk Honda CR-V ya, 25 menit. Selamat siang ya, ini orderan Bapak di Bukalapak.
Jadi untuk Toyota Rush atau Daihatsu Terios ya, hari ini keluar 2 set ya. Jadi buat Rush atau Terios yang menggunakan proyektor, nah saya rekomendkan pakai HID karena kenapa, outputnya lebih bagus, lebih padat, cut off-nya keluar daripada pakai LED. Pakai LED bisa, tapi harga LED-nya harus lebih mahal dari jatuhnya lebih mahal dibandingkan pakai HID ya, kalau mau terangnya setara HID. Jadi saya lebih rekomendkan pakai HID untuk Toyota Rush ya. Hari ini keluar 2 set, tadi pagi sudah kita videokan, tapi saya nggak banyak ngomong karena buru-buru ya. Nah ini sudah kita break in kan 25 menit ya, harus berjalan 25 menit ya kali 2. Jadi balas ini adalah balas fast bright ya, 50 watt tuh, 49,2 saat ini wattnya ya. Kita sedang jalankan. Kenapa saya lebih rekomend pakai HID di Toyota Rush? Pakai LED juga bisa, tapi LED-nya mesti outputnya besar ya, lux-nya. Kenapa? Karena dia pakai proyektor dan cut off-nya kadang-kadang suka agak berbayang kalau pakai LED. Tapi kalau LED yang bagus enggak, contohnya Cree gitu ya. Dan suka ada garis cut off-nya yang blank spot di jalan kalau pakai LED ya. Kalau pakai HID 360 derajat lebih padat di tengah. Saya nggak banyak ngomong, intinya ini stok balasnya sudah nggak begitu banyak. Jadi kalau Anda Anda berencana mau beli HID segera, kalau sudah habis ya sudah. Itu ya, ini 50 watt. Yang sebelahnya juga sedang kita tes nyala ya. 48-49 watt real fast bright ya. Ini orderan Bapak di Bukalapak untuk mobil Rush atau Terios. Hari ini keluar 2 set untuk HID, keluar 2 set untuk dua-duanya untuk mobil Toyota Rush ya. Satu punya dengan Pak Dokter, yang satu orderan melalui Bukalapak ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok saja. Kalau nggak jelas silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Buat yang belum order segera, harganya masih harga Corona, balas 50 watt fast bright. Kalau sudah habis ya sudah ya, stoknya sudah tidak banyak. Oke, terima kasih. Selamat siang ya, ini orderan hari ini ke Bandung untuk Pak lupa maaf, ke Bandung yang pasti ya. Mobilnya Toyota Sienta tipe G sepertinya. Low beamnya menggunakan proyektor H11, high beamnya HB3, fog lampnya H16 ya, H16 H11. Jadi saya rekomendkan dan bapaknya juga setuju, dan beliau juga sudah nonton video saya sebelumnya ya, terima kasih. Jadi H11 untuk low beam proyektor, HB3 customize ya, bolamnya nanti saya setkan untuk high beamnya, dan fog lampnya pakai LED. Nah LED-nya ini untuk fog lamp dual color ya, 2 warna, nanti kita akan demokan. Jadi ini kita sedang break in ya, sedang break in. Kita cek nyalanya ya. Jadi 3 set. Terima kasih telah order. Kita teskan hari ini kirim ya. Setidaknya kita set 25 menit ya. Kita break in 25 menit. Oke, saya suka ya merekomendkan proyektor Toyota menggunakan bohlam ini. Jadi saya tidak kasih yang tipe-tipe lain. Kenapa? Karena outputnya menurut saya pakai bohlam ini lebih mantap ya. Tabungnya besar, outputnya lebih padat menurut saya. Untuk video perbedaan bohlam H11 dipasang di proyektor sebenarnya ada di video-video saya sebelumnya, silahkan ditonton, ada. Jadi perbandingan bohlam H11 gitu ya. Nah ini saya lebih rekomendkan pakai ini. Kenapa? Outputnya saya merasa dia lebih padat dan cut off-nya keluar ya. Yang pasti tidak ada blank spot ya. Bohlam ini mungkin blank spotnya minimal gitu ya. Kalau pakai bohlam lain blank spotnya di atas nanti ya. Jadi makanya saya lebih rekomendkan tipe ini ya. Tipe ini di proyektor punya Toyota.
ya. Jadi kita break in kan 25 menit. Jadi realnya sebenarnya ini balas adalah 50 watt ya. 50 watt, tapi tergantung juga input dari tegangan mobil Anda. Itu ya. Jadi bisa berbeda, tapi yang pasti sih 50 watt ya. Jadi ini di order untuk tipe low beam, tipe high beam, dan fog lamp ya. Kita sekarang sedang break in kan yang low beamnya dulu. Low beamnya dulu adalah H11 ya. 25 menit. Saat ini juga saya sedang ngetes break in kan bohlam untuk lampu jauhnya ya, untuk Toyota Sienta. Ini adalah untuk lampu jauhnya, jadi tipenya adalah HB3, tapi bohlamnya sedikit saya custom ya, supaya outputnya lebih spot. Jadi lampu jauh itu harus spot seperti laser ya. Kenapa? Makanya sekarang laser LED proyektor itu sudah mulai ya di mobil-mobil mewah, BMW, Audi, segala macam ya. Mungkin di Mercy pun sudah, dan buatan Cina pun sudah mulai banjir ya, laser LED proyektor. Nah ini high beam itu bisa difungsikan sebagai laser juga, tapi supaya dia, bedanya apa sih laser dengan lampu biasa? Laser itu kan dia panjang gelombangnya, kalau laser beneran ya, laser pointer yang hijau itu panjang gelombangnya pendek ya kalau nggak salah ya, tapi dia bisa lurus terus jauh sorotannya. Nah maksud dari laser ini adalah di headlamp itu supaya sorotannya bisa jauh, makanya dia harus nitik gitu ya. Jadi jangan float, tapi harus spot, harus nyorot. Nah makanya saya custom sedikit bohlamnya, jadi supaya outputnya lebih mantap gitu ya. Nanti coba saya terakhir akan saya demokan di reflektor HB3. Jadi kita break in kan dulu ya, 25 menit. Sebelah kirinya juga sedang kita break in kan ya, 25 menit. Stok balas ini 50 watt sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tinggal beberapa. Jadi kalau buat Anda yang mau beli silakan. Sudah habis ya, sudah ya, 50 watt fast bright. Jadi ini untuk high beam Toyota Sienta HB3 ya. Bolamnya kita custom sedikit supaya lebih spot ya. Nanti kita akan coba di reflektor HB3 juga ya. Kita tunggu 25 menit. Coba di reflektor HB3 ya. Ya. Seperti itu, lebih spot lah intinya, pokoknya agak di custom ya. Ya. Orderannya juga berikut fog lamp ya. Jadi 3 buah lampu low beam, high beam, dan fog lamp. Fog lampnya kita rekomenkan dual color ya. Dual color ada garansi 6 bulan ya. Apa itu dual color? Ya silakan ditonton nih. Maksudnya dual color itu adalah 2 warna. Fog lampnya itu adalah H16 ya, untuk punya Toyota. Kalau tidak nyala dibalik positif negatifnya ya, jangan lupa. Karena kalau positif negatif terbalik dia tidak mau nyala ya. Ini adalah warna kuningnya, warna putihnya ya. Jadi dual color dengan menyentuh saklar on off, matikan nyalakan ya. Satunya lagi juga kita akan teskan. Kalau LED sih nggak perlu break in ya. Putih, kuning ya. 18 wattnya ya, sesuai. Saya lihat wattmeter ya, di sini wattmeter saya kan seperti biasa ya. Jadi saya lihat wattnya cocok tidak. Kalau nggak cocok ya kita nggak kirim gitu ya. Artinya error. Tapi kalau wattnya cocok ya kita bungkus gitu ya. Oke, terima kasih Bapak telah order di Bandung, sudah percaya dengan juragan lampu. Yang belum percaya atau yang belum order silakan order ya. WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Selamat pagi ya. HID orderan hari ini, hari Senin. H4 Bisenon solenoid stok ini sudah menipis ya. Tinggal beberapa. Jadi kalau Anda mau beli silakan segera, habis ya sudah, tidak ada lagi bolamnya ya. Keunggulan bolam ini menggunakan
solenoidnya bisenon dari besi ya, aluminium. Jadi seperti piston gitu ya, jadi lebih gapnya lebih rapat, jadi tidak oblak. Beda dengan bohlam Osram yang oblak-oblak, atau bohlam HID lain yang dijual di online dari plastik dudukannya. Jadi ini dudukannya dari besi. Saat ini saya sedang break in kan, sedang ngetes ya. H4 bisenon. Nah, ini orderan kedua kali ya untuk mobil Suzuki APV. Terima kasih Pak, untuk Bapak di Bogor, di Cibinong. Beliau sudah order pertama kali, merasa puas, mungkin hasilnya bagus, tapi waktu itu ada kendala pemasangan ya, karena di kabel set Suzuki-nya nggak kompatibel kelihatannya ya. Tapi nggak masalah, sudah teratasi, dan ini orderan kedua. Oke, terima kasih Pak telah merekomenkan ke temannya, ke saudaranya ya. Jadi ini H4 bisenon ya, solenoid. Fokusnya, cut off-nya lumayan lebih oke ya, lebih bagus dibandingkan yang biasanya. Saya ngomong apa adanya ya. Tapi ada juga yang merasa masih kecewa, masih ini ya, ada, karena tiap-tiap orang punya kepuasan berbeda ya. Tapi saya berani menjamin ini lebih bagus dibandingkan Anda beli yang biasa-biasa yang ada di pasaran. Ya, seperti itu. Jadi kita sedang break in kan, saya nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak bacot. 2 kali 25 menit ya. Jadi ini yang sebelah kiri dulu, nanti yang sebelah kanan ya. Terima kasih telah menyaksikan, selamat pagi. Kali ini yang sebelahnya ya, kita juga sedang break in kan 25 menit. Jadi H4 bisenon solenoid stoknya sudah menipis ya. Kalau sudah habis ya sudah, saya tidak menjual lagi tipe bohlam ini, karena tipe bohlam ini saya sudah sebutkan keuntungannya banyak ya di video-video sebelumnya. Jadi kalau mau yang order segera, kalau sudah habis ya sudah, goodbye ya. Jadi ini untuk orderan untuk Suzuki APV dengan Bapak di Bogor atau di Cibinong gitu ya. Pemasangan PNP ya, kabel-kabelnya ada sih sebenarnya, cuman ya gitulah, ada yang harus disambung, dipotong ya, disesuaikan lah istilahnya ya. Saya rasa cukup, saya nggak terlalu banyak ngomong, tinggal kita selesaikan break in dan kita bungkus. Selamat pagi, siang, malam. Seperti biasa masih membreak in kan bohlam H4 ya, orderan untuk Bapak Hadi. Bapak Hadi di Kalimantan Utara, untuk mobil Galen ya, Galen sebelum hiu, Galen lele ya. Ya, Galen lele pakai H4. Jadi ini lampu HID-nya stok terakhir ya. Kita break in kan dulu sebelum dikirim. Ini keunggulannya menggunakan solenoid aluminium ya, besi aluminium. Lebih presisi, bisa di-adjust. Saya berani jamin ini lebih tidak silau dibandingkan HID yang beredar di pasaran. Beredar di pasaran menggunakan plastik ya. Anda bisa tonton review-review saya sebelumnya. Ini adalah bacot saya kesekian kalinya, saya capek juga sebenarnya mengulang. Tapi nggak apa-apa, untuk yang sudah beli kita wajib mereviewkan ya. Karena bahwa barang yang dibeli ini adalah dites dulu, di break in kan dulu ya, supaya tinggal pakai. Pemasangan tinggal PNP, memang ada bagian kabel yang mungkin harus dipotong ya, tinggal sambung. Tapi 75% PNP lah ya. Ini sebelah kiri real wattnya 48,8 ya, 48,6 watt, 50 watt fast bright ya. Stok terakhir buat yang mau order 1-2 set, 3 set lagi mungkin masih ada ya. Sudah habis ya, sudah, say goodbye, sayonara ya, habis stoknya. Kita tidak import lagi, kita lebih concern ke LED dah ya, karena HID ini bohlamnya kalau kita import lagi juga mahal, harganya nggak masuk bro untuk zaman sekarang ya, karena bahannya semua full aluminium, tidak ada komponen plastik sama sekali ya, tidak ada komponen plastik sama sekali. Bahan pembuatnya terbuat dari aluminium CNC ya, beda seperti LED atau bohlam HID zaman sekarang, malah
komponen pembuatnya malah dari plastik gitu ya, solenoidnya apalagi. Jarak main high low-nya sedikit. Ini jarak main high low-nya tinggi, bro, ya. Oke, 25 menit. Ini untuk Pak Hadi, terima kasih setelah order ke Kalimantan Utara, udah terpercaya, nggak banyak, maksudnya orang lebih percaya ya, kadang-kadang ada orang yang nggak percaya harus Bukalapak, harus ini, harus itu, ragu, padahal ini di Kalimantan Utara ya. Ini hari ini tanggal 15 Juni, PSBB terakhir ya kayaknya ya di Jakarta nih, mall hari ini buka ya. Semoga penyakit itu, virus itu mati ya, jangan ada lagi dah, pusing kita ya, ngeri-ngeri sedap. Kita sih sehat tapi ngeri ketular gitu ya, kita nggak pakai masker, yang lain pakai masker juga belum tentu ya, ada yang masih pakai maskernya masker scuba kain gitu kan, tembus ditiup angin aja lilin bisa mati ya, jadi proteksinya kurang, jadi harus pakai masker yang berlapis-lapis lah, 3 lapis ya kalau nggak salah WHO bilang minimal ya. Oke, begitu saja, kita tunggukan break in 25 menit stabil ya, 48,6. Jadi makanya Anda pakai HID itu stabil, bro. Anda mau dari Jelambar nih, dari Jakarta, Anda mau jalan ke Bali malam, 8 jam nyala ya, 8 jam ngeng ya, terangnya segitu ya, 48. Coba kalau pakai LED. Pakai LED setengah jam nyala ngedrop. LED apapun itu ya. Saya sendiri pakai Cree XHP70 ngedrop, bro. Karena kenapa? Panas. Jadi yang bilang LED tidak panas itu berarti dia kopdarnya kurang jauh gitu ya. Karena orang bilang LED nggak panas ya, berarti dia belum pernah kopdar atau dia kopdarnya mungkin hanya sekitar komplek. Tapi kalau dia kopdar udah touring ke jauh, nah dia kalau ngomong begitu berarti dia juga kurang bersosialisasi ya. LED itu juga panas, bro ya, makanya dia pakai kipas. Panas di dalam headlamp juga panas. Saya pakai XHP70 di dalam headlamp panas, bro ya. HID pun panas, halogen pun panas, semua panas karena ada perubahan energi ya, dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya gitu ya. Kalau nggak panas namanya nggak ada perubahan energi. Panas itu kan kalor, mesin nyala ada panas, kalor, wajar ya. Makanya mesin butuh pendingin, kipas, radiator, ada menghasilkan kalor, menghasilkan energi pasti ada kalor. Nah sama, ini juga menghasilkan energi cahaya pasti ada kalor ya. Kalor itu panas, kalor, bukannya kolor ya, kalor ya. 25 menit lah saya tungguin, saya udah ngoceh-ngoceh ya. Ini yang sebelahnya lagi ya, sebelum dikirim kita break in kan dulu, jadi sampai di sana tinggal pasang ya. Kita recheck 47,3 47,2 watt ya. Fast bright 50 watt lah realnya ya. Saya rasa cukup. Saya videokannya lagi nggak minat ngomong, nggak minat ngoceh. Cuaca panas banget, nggak ada angin, bro, keringetan ya. Oke lah, begitu aja. Yang penting saya sudah break in kan ya, jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Terima kasih setelah order juga. Masih banyak juga yang ragu, mesti melalui Tokopedia mau mintanya Topet. Saya nggak punya akun Topet ya. Ada juga yang belum percaya mau ketemu. Bukannya saya nggak mau ketemu, musim virus begini lebih baik kita kan berjaga jarak ya. Jadi kirim pasang sendiri, kalau nggak ngerti ya kita pandu. Di zaman new normal ini Anda harus bisa lah jadi mekanik. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mengurus mobil kita sendiri ya. Kalau mengharapkan bengkel ya kita nggak bisa new normal gitu ya. Toh saya ajarin secara detail lengkap kok, caranya masangnya bagaimana, dan gratis ya, saya tutor. Jadi bukannya nggak mau ketemu, nggak mau terima pasang, karena ya untuk kebaikan kita bersama gitu ya, jaga jarak dulu. Karena kita ngobrol-ngobrol kita kan tidak tahu. Saya juga tidak tahu kalau saya positif gitu ya, karena kan saya tidak ngetes. Nah takutnya Anda ke tempat sayanya positif kan Anda kena juga, atau sebaliknya gitu ya. Kita sih tidak mengharapkan diri kita atau teman-teman semua YouTuber kena gitu ya, tapi kita lebih baik jaga jarak dulu ya. Jadi lebih baik
beli online, Anda mau melalui Bukalapak boleh, mau transfer langsung boleh ya. Terima kasih. Ini ada sedikit tambahan ya. Jadi selama ini saya menjual dengan kabel set. Kabel set juga sama, tapi kabel setnya adalah zaman sekarang punya, dan bohlamnya zaman dulu punya ya. Jadi buat yang sudah beli nggak ada masalah, sudah terpasang, sudah jalan. Cuman mungkin mereka ada harus motong di kabel ininya ya, karena kabel ininya tidak sama dengan kabel set yang zaman sekarang. Nah, kemarin saya baru bongkar gudang, nemu kabel setnya dia ternyata di dalam karung ya, di bawah. Nah, kabel setnya dia ternyata zaman dulu juga besar ya, beda dengan yang zaman sekarang. Zaman sekarang yang kita kasih yang sudah beredar, yang sudah beli juga itu bagus kualitasnya. Cuman Anda bisa lihat zaman dulu lebih bagus lagi ya, semua kabel di braided ya, diselongsong pakai sarung plastik lah, rafia begitulah ya, di braided, dan dia screen inputnya pun ada dua ya, jadi standalone antara kiri dan kanan, jadi dua. Kalau yang saat ini yang model baru screennya cuma satu ya, jadi kabel set zaman dulu sih bener-bener bagus ya dibandingkan sekarang ya. Sekarang itu udah istilahnya murah-murah aja gitu ya. Jadi yang bagus-bagusnya itu udah nggak ada. Nah, ini kebetulan dengan Bapak Hadi kita kasih yang benar-benar PNP, karena soket ininya high-low-nya adalah begini dan ini ketemunya begini. Asli ini bawaan pabrik, baru kita ketemu gitu ya, karena 2007 2008 saya lupa, kita jual saja bohlamnya, kita jual saja balasnya, kabel setnya kita pakai yang model baru. Ternyata kabel yang model baru beda di kabel high low ya. Nah, sekarang ini ketemu dan kita ingat lagi, oh iya zaman dulu lebih bagus ya. Jadi antara left dan right screennya itu standalone, jadi kalau rusak kiri atau kanan kita bisa cek langsung di screen sini. Beda dengan yang sekarang ya, jadi gabung jadi satu. Yang pasti power ini lebih besar ya, kit ininya lebih besar relaynya ya, dibandingkan yang sekarang. Tapi yang udah beli nggak ada masalah, bisa dipakai, yang penting sudah nyala ya. Nah, ini kita videokan karena ya memang jujur terus terang baru nemu bro ya, di gudang gitu ya. Jadi ini satu paket. Dulu jualnya seperti ini dengan kabel set yang begini. Kabel setnya memang lebih berat, lebih gede ya, skunnya pun gede, screennya pun double ya. Yang sekarang kabel set screen single. Soketnya memang masih soket zaman dulu, soket seperti ini ya. Jadi ini bener-bener PNP kesini. Untuk yang sebelumnya sebenarnya juga nggak ada masalah, cuma hanya mereka harus motong gitu ya, karena kabel setnya model yang zaman sekarang, bolamnya masih model zaman dulu. Nah, kalau ini masih kabel set masih model zaman dulu, bola masih model zaman dulu. Jadi istilahnya memang pasangannya dia gitu ya. Tapi yang kita sudah jual dengan kabel set zaman sekarang pun nggak ada masalah, bagus. Cuman yang Anda harus motong ini aja, itu aja ya. Jadi saya harus mengklarifikasi, yang penting adalah nyala juga, nggak ada masalah. Tapi ini memang pasangannya dia dengan dua buah. Makanya saya bilang barang zaman dulu lebih bagus dibandingin zaman sekarang. Saya ngomong apa adanya. Makin produksi barang Cina bukan makin bagus, tapi makin murah. Makin murah mereka juga nggak bego. Pabrikan juga nggak bego, pasti dia mengurangi spesifikasi. Yang screennya aturan dulunya 2 dipotong jadi 1. Kabelnya aja nih, ini beda loh, kabelnya besar gitu ya. Kabelnya besar. Yang sekarang pun yang buat Anda yang udah saya kasih pun besar. Cuman ini lebih bagus lagi memang, ini karena pasangannya dia gitu ya. Karena kabel set yang selama ini kita jual sebelum 15 Juni 2020 adalah kabel set zaman sekarang gitu ya. Relay ininya pun ini juga lebih gede ya, udah pasti, dan ini waterproof ya. Oke, demikian saya harus klarifikasi ya. Tapi sebenarnya yang sudah terjual nggak ada masalah, sudah nyala juga, dan kabel relay itu bisa dipakai gitu ya. Oke, buat yang mau order masih ada sisa beberapa set. Buat yang belum order ya masih berpikir-pikir, tidak ada masalah. Nanti misalnya kalau stok yang model begini, yang solenoidnya aluminium sudah habis, berarti kembali lagi ke model yang biasa ya. Terima kasih. Selamat pagi ya, orderan hari ini
dua set HID untuk mobil Suzuki R3 yang baru ya. Dia kan low beam projector, high beam reflektor. Nah ini kita sedang break in kan untuk high beamnya ya. High beamnya pakai HB3. HB3 low beamnya H11, fog lampnya H11 juga ya. Videonya terputus karena tadi ada telepon gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang komentar kepada saya dibilang berulang-ulang ya. Sebenarnya nggak berulang-ulang, kadang-kadang lagi bikin video ada telepon, ada yang WhatsApp, ada yang itu. Jadi stop dulu, balas dulu, angkat dulu teleponnya, terus baru video ulang ya. Jadi video itu yang saya bikin adalah nyambung-nyambung ya, sambung-sambung. Jadi ada orang yang bilang bahwa saya bikinnya diulang-ulang dan perlu apa, pakai teks katanya, pakai skrip. Lah, emang kayak kita mau pidato kepresidenan apa? Ya. Jadi video yang saya bikin ini istilahnya keluar langsung dari mulut saya tanpa perlu teks gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apalah yang itu kita bicarakan gitu ya, apa yang Anda dengar. Jadi saya tidak perlu teks segala macam, dan saya menjadi YouTuber atau membuat vlog ini istilahnya spontan gitu ya. Jadi kita daripada video ini kita buang gitu ya, karena di break in kan karena customer butuh video ini gitu loh. Daripada kita buang, saya upload ke YouTube gitu loh ya. Jadi ini yang sebelah kiri 25 menit, nanti kita sebelah yang sebelah kanan ya. Ini untuk R3 HB3, lampu jauh, lampu dekat H11. Nah, ini yang sebelahnya sedang kita nyalakan juga, kita break in ya. 47,3 ya wattnya. Stok balas ini jujur terus terang sudah sold out, sudah habis ya. Per hari ini sudah habis, hari ini tanggal 16 Jun ya. Sudah habis. Jadi balas 50 watt fast bright ini say goodbye, sayonara. Sayonara. Jadi habis ya. Jadi jangan order lagi balas 50 watt fast bright, kita lagi memikirkan balas lain yang mau dijual ya. Jadi sudah sold out. Ini untuk Bapak, sepertinya Bapak polisi ya, di Polsek Namlea. Jadi Bapak sudah order sama saya banyak, terima kasih sudah percaya dengan saya. Mobil-mobilnya order lampu dengan saya semua. Mungkin buat mobil dinas ya, terang tuh di Polsek Namlea itu di Indonesia Timur ya, Nusa Tenggara Timur mungkin ya. Saya lupa alamatnya, tapi terima kasih telah order. Jadi R3 ini untuk R3, mungkin mobil pribadi atau sebelumnya mungkin order untuk mobil dinas juga ya. Seperti itu aja lah, nggak ada yang perlu dibicarakan. Ini tipenya HB3 ya, sedang kita break in kan, sedang kita cek. Sebelum dicek kita kirimkan, dan di sana ada yang H11 untuk low beamnya ya. Ini ya yang H11-nya sedang kita break in kan. Ini balas 50 watt ya, fast bright. Balas 50 watt fast bright. Apa sih bedanya? Kadang-kadang orang nanya 50 watt, 60 watt. Nah, saya buka ya karena ini stoknya juga sudah tidak ada. Jadi 50 watt itu lebih terang gitu ya. Nah, bohlamnya juga harus pakai 50 watt. Jadi sama-sama seimbang. Anda kalau pakai bohlam 35 watt nyala, tapi dia tidak maksimal gitu ya. Balasnya jadi mompaknya nggak maksimal. Tapi bagaimana jika Anda pakai balas 50 watt, bohlamnya pakai 75, balas itu akan ngikut sebenarnya. Jadi dia akan ngikut mungkin mompanya di 65. Gitu ya. Jadi ini pengalaman dari saya yang sudah nyoba gitu ya. Jadi kalau balas 55 dikasih bohlam misalnya yang 75, balas akan ngikutin sekitar 65-an. Jadi kemungkinan dia top ya. Istilahnya kalau mobil tuh udah dibejak habis gitu ya, gasnya udah mentok. Jadi bohlam 35 balas 50 watt bisa nggak nyala? Bisa, tapi tidak maksimal gitu ya. Nah sekarang kalau balasnya 50 watt, bohlamnya dikasih yang 75, nyala nggak? Nyala. Nyalanya akan berapa wattnya? 65. Ini sesuai dengan
pengalaman saya gitu ya. Jadi kalau bolamnya 75 watt, balasnya 50 watt, dia akan nyala sekitar 65. Kenapa? Karena balasnya genjot maksimal ya, mentok gitu. Nah, terang nggak? Terang, tapi kurang. Karena cuma 65, tapi bolamnya 75. Nah, bolam-bolam watt gede ini saya dulu punya, tapi sekarang stoknya sudah habis ya, jadi udah nggak ada. Nah, barang yang banyak beredar di pasaran itu tidak ada yang bolamnya 55 atau bolamnya 75, karena cuma ada satu merek itu bolam dari keramik ya, yang watt-watt besar itu, dan tabungnya besar ya, tabung ininya besar ya. Ini adalah bolam 50 watt untuk balas 50 watt. Jadi bukannya bohlamnya 35, karena kalau bohlam 35 itu zaman sekarang tabungnya kecil-kecil ya, gasnya juga sedikit gitu ya. Oke, kita tunggu 25 watt 25 menit ya. Baru yang sebelahnya lanjut. Nanti kita matikan. Nah, lihat. Nah, tabungnya besar. Ya. Anda bandingkan dengan bolam 35, tabungnya kecil. Nah, ini yang sebelah kanan ya. Ini adalah balas fast bright. Tapi kenapa kadang-kadang ada orang masih bilang, "Bos, kok kurang cepet ya? Nyalanya kurang cepet ya?" Gini loh, balas yang saya jual ini adalah balas tahun 2007, 2008. Jadi teknologi pada saat 2007, 2008, transistornya segala macamnya ya, teknologinya tahun 2007, 2008, fast bright-nya seperti itu gitu loh ya. Kalau yang zaman sekarang kan sudah 2020, mungkin fast bright-nya mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Tapi lebih cepat itu pasti juga memakan konsumsi listrik yang besar sekali ya, lonjakannya. Jadi ada impuls. Jadi menurut saya balas ini sudah bagus, yang sudah beli sudah oke, udah mantap lah pokoknya. Stoknya juga sudah habis ya per hari ini, jadi jangan diorder, jangan ditanya lagi. Nah, kenapa masih ada pertanyaan, kok kurang cepet ya? Padahal ini udah cepet, masih ada orang merasa kurang cepet ya, karena ini saya ngomong apa adanya, ini adalah teknologi tahun 2006-2007. Saya jual di 2006-2007 dan mungkin diproduksinya kan di tahun 2000-an ya. Jadi teknologi tahun 2000-an sudah bisa fast bright pada saat itu, sudah canggih ya. Sekarang udah 2020 gitu ya. Jadi sesuai dengan zamannya waktu itu, 50 watt, dan waktu itu masih jarang ya balas 50 watt. Kebanyakan balas 50 watt bodong waktu itu, sebutannya bodong. Kenapa bodong? Hanya tempel stiker, padahal 35 itu ya. Nah, ini adalah teknologi tahun jebot yang kita jual di tahun 2020, stok lama, sudah tidak ada lagi ya. Kalau boleh dibilang speknya pada saat itu udah top of the line gitu ya. Jadi kita sedang break in kan H11 untuk Suzuki R3, 25 menit ya. Wattnya adalah 50 watt real. Nah, tapi tergantung bohlam juga. Ada yang bohlamnya kalau pakai bohlam 35 dia tidak bisa, balasnya tidak bisa ke 50 ya. Tapi kalau Anda kasih bohlam 75, saya yakin balas ini bisa naik ke 60 watt. Jadi sesuai dengan bohlam juga. Jadi buat Anda yang sudah beli, kalau nanti bohlamnya mau ganti, carilah bohlam watt gede, akan lebih terang ya. Karena ini balas jujur mentok 60 wattan. Ya, tapi kalau kasih bohlam 50 ya balas 50 ideal, sekitar 48, 47. Tapi kalau Anda kasih bohlam watt besar 75 bisa sampai 60. 60 istilahnya dia udah keber ya. Udah kalau motor tuh gasnya udah mentok. Oke, terima kasih telah order. Jadi balas ini sudah sold out. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini video saya kesekian kalinya untuk bohlam HID H4 yang kita sebut H4 Bisenon King ya. Kenapa King saya bilang? Karena dia satu bohlam ini ada 2 buah HID ya, ada 2 bohlam HID. Jadi satu bohlam ini memakai 2 balas ya. Jadi kalau headlamp kanan kiri harus memakai 4 buah balas. Nah, itu makanya kenapa kita disebut King ya. Jadi karena H4 kan jauh dekat. Nah, jauh dekatnya dari bohlam ini dia sendiri-sendiri masing-masing ya, atau disebut Bisenon statik karena dia diem. Beda dengan Bisenon high-low magnetic, dia bergerak naik turun ya pakai solenoid. Jadi Anda harus tahu dulu bedanya seperti itu.
Ya, kenapa Xenon King ini saya bilang paling terang? Karena ya dia balasnya low dan high. Kalau kalau pakai 4 buah itu ya jadi total wattnya ya besar. Jadi ini bohlam satunya adalah 55 watt. Ada orang masih bertanya kepada saya, ini mereknya apa? Ini merek dari CN Light, bro. Ya, ini bohlam zaman saat ini adalah rare. Jadi rare itu artinya jarang ya, langka. Karena memang ini bohlam tahun 2006-2007. Ya, saya mulai menjual tipe ini 2006-2007 ya. Sekarang sudah 2020, mungkin kalau pemain baru belum tahu bohlam ini. Saya adalah pemain lama, sudah 14 tahunan ya. Jalan 14 tahun kayaknya ya. Saya main lulus kuliah lah. Saya angkatan 2002. Jadi ini bohlam untuk pemain HID zaman saat ini. Menurut saya dia ada yang nggak paham, ada yang nggak tahu. Mekanik pun ada yang banyak yang nggak tahu cara masangnya ya. Karena kenapa? Dia balasnya 4 ya, balasnya 4. Jadi di sini saya ulang lagi videonya, sebenarnya sudah ada di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini harus memakai 4 buah balas. Di sini tertulis ini untuk jalur high ya. Kuning ini high. Nah, yang ini itu low. Jadi ini untuk bohlam high, ini untuk bohlam low karena sudah di-stikerkan ya. Nah, di sini ada untuk left. Jadi untuk sebelah kiri ya, left. Nah, kalau yang satunya lagi ada juga tulisan untuk jalur high nih, ini high. Nah, ini jalur untuk low ya, 2. Ini untuk high, ini untuk low. Di sini tertulis adalah right ya, right. Kanan, jadi ini kiri. Nah, di sini adalah tipenya 5000 Kelvin ya. Ada tulisannya 5000 Kelvin, 55 watt. Ya. Jadi satu bohlam ini 55 watt. Kenapa waktu itu saya pesen yang 55 watt bukan 35? Karena kita mau ngejar yang paling terang saat itu ya. Paling terang. Jadi ini recommended saya pakai balas 55 watt. Anda mau pakai balas 35 watt juga bisa. Nyala, silakan. Mompanya agak lama aja. Ya, 55 watt tuh tertulis ya. 55 watt, 5000 Kelvin lagi. Saya tidak pesen 6000 waktu itu. 4300 ada cuma nggak banyak, 6000 juga ada cuma nggak banyak, tapi banyak di 5000. Kenapa di 5000? Seperti lampu-lampu mobil OEM, Original Equipment Manufacture. Jadi Anda seperti lihat Honda Accord yang memakai HID, warnanya putih kekuningan tapi agak kemerahan, agak keunguan. Jadi warnanya ini nggak terlalu putih gitu ya. 5000 Kelvin lah, Anda bisa artikan sendiri ya 5000 Kelvin itu seperti gimana. Jadi tidak terlalu putih, tidak terlalu kuning ya. Jadi ini mereknya adalah CN Light. Kenapa saya bilang CN Light ya? Karena saya pabrik ordernya di CN Light ya, pakai keramik ininya. CN Light ciri khasnya pasti keramik, bro. Ya, keramik. Bohlam H1 CN Light pun keramik. Bohlam H7 keramik ya. CN Light itu ciri khasnya keramik. Kalau XGI ciri khasnya pakai plastik tapi dikasih cincin kuningan ya. Anda kalau pemain lama pasti paham, tapi kalau pemain baru ya hanya tahu jual lah ya. Nah, memang bohlam ini harus di custom ya, bisa di custom. Jadi saya tidak mengcustomkan. Kalau dulu saya customkan karena ini saya jual murah sekali, bro, di bawah 500.000 saat ini ya. Bohlam ini dulunya mahal sekali. Ini HID dulu satu set bisa 4 jutaan, 3,5 4 juta ya. Tapi sekarang kita jual bohlamnya aja karena HID kan sudah mulai luntur ya kejayaannya dia. Sekarang digantinya LED karena orang maunya sekarang LED gitu ya. Ya oke lah, kita ngikutin mainnya LED. Jadi H4 original adalah begini ya bohlamnya. Ini bohlam yang sudah kita pecahin, dalamnya kita lihat ya seperti ini. Jadi bohlamnya ini payungnya untuk low beam nih, yang depan nih payung. Nah, ini untuk high beam ya. Nah, bohlam ini si pabrikan CN Light bikinnya menurut saya salah. Dia ada tujuan tertentu bikin begini, tapi kita bisa bermainkan, diputar sebenarnya ya, diputar supaya posisinya atas bawah gitu ya. Jadi ini kaki 3 sebagai center. Mestinya bohlam ini adalah diputar 90 derajat ya. Jadi ini kan
Kalau dilihat begini, ininya di jam 3. Nah, ini harusnya di jam 6. Ya, jadi ini harusnya di bawah. Saya jual tidak modif ya, banyak orang yang nyari modif, tapi saya nggak bisa memenuhi itu karena saya punya kerjaan lain yang karena modif begini itu harus kerjanya berat. Tapi untuk yang order, kalau Anda mau modif, mau ngoprek, silakan, saya bisa kasih bocorannya gratis, free ya. Anda hanya perlu buka ini keramiknya, bebaskan dengan ringnya, diputar ke bawah dan harus dikikir sedikit, itu aja. Gampang sekali sebenarnya. Ini Anda di sini ada kuncian keramiknya, Anda pecahin dikit, congkel-congkel pakai obeng kacamata, pecah, bisa muter. Atau Anda mau yang versi udah dipecahin, ada juga ya. Jadi versi udah copot, tinggal diputar. Jadi ini tabung yang sebelah ini harusnya harus diputar di arah jam 6 di bawah ya. Itu lebih oke. Sama ini kan untuk yang left, sama untuk yang right. Yang right pun seperti itu. Kenapa ini dibilang right? Karena dia lampu jauhnya dia di pinggir. Diputar aja ini. Ini kan di arahnya jam 9, diputar ke bawah jam 6 sama ya. Kalau ini kan di arah jam 3 high-nya. Ya. Kalau dilihat ini sebagai center jam 12, ini kan jam 3 diputar ke bawah. Ya, kalau yang right senternya adalah di jam 12, tapi dia kan di arah jam 9, jadi diputar ke bawah, balik jarum jam taruh di jam 6 gitu ya. Itu hasilnya lebih maksimal dibandingin posisinya seperti ini itu ya, karena kalau Anda dapat posisinya ininya di bawah, jadi seperti satu poros sama seperti anatominya dari halogen gitu ya. Halogen adalah yang bagian low beamnya lebih panjang. Nah, ini low beamnya, bener dia udah di tengah. Low beamnya bagus ini di tengah ya. High beamnya kan ini. Nah, high beamnya kan kalau halogen kan filamen ini, jadi ini harusnya di bawah, bukannya samping kiri kanan begini bro ya. Itu aja sih logikanya aja kita berpikir. Untuk yang sudah beli, kalau mau modif ya silakan tanya sama saya, gratis ya. Itu aja. Ini namanya H4 Bisenon King. Yang kita jual adalah bolamnya. Anda harus beli sendiri balasnya Anda harus siapkan 4 buah, 55 watt lebih bagus maksimal bro, 5000 Kelvin ya. Jadi ini colokannya, makanya kenapanya ada 4, colokannya 4. Kalau bolam biasa colokan cuma 2 ya, ini bolam biasa colokan cuma 2. Tapi kalau ini colokannya 4, kenapa? Karena butuh 4 buah balas ya. 4 buah balas buat nyalahin low beamnya 2 buah, high beamnya 2 buah. Jadi makanya powernya besar sekali ini. Dulu juga kita pernah modif ya, dulu saya pernah modifinnya begini. Orang pakai 4 balas kan boros, bener nggak? Nah, kita modifin pakai 2 buah balas aja, jadi di sharing bisa sih, cuman ya terangnya nggak maksimal. Sedangkan kalau Anda pakai 4 buah balas kan, kalau nyala semuanya pada saat high beam kan ekstrim gitu ya, wattnya besar, terang sekali gitu ya. Jadi tidak ada gantian nyalanya. Jadi low beamnya nyala, high beamnya nyala, artinya kan lumensnya kali 2 ya. Ini adalah bola benar-benar real dan udah real, stabil powernya ya, beda dengan LED. Makanya ini boleh disebut ya raja lah, king gitu ya, H4 King, Bisenon King lah istilahnya ya. Bahannya pun keramik, full tahan panas. Memang ini dari, kalau bertanya mereknya apa, mereknya CN Light. Anda pedagang, Anda mau order sendiri ke pabrik CN Light, boleh-boleh aja. Mungkin harganya tinggi sekali ya, karena mereka sudah tidak produksi kalau saya bilang. Oke, sekian video saya. Kalau Anda mau order bolam ini boleh, stoknya masih ada beberapa. Silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kita jual hanya bolamnya saja. Untuk modifikasi segala macam ya Anda setelah beli boleh tanya-tanya lah ya. Terima kasih. Pembeli saya juga wajib untuk ngetes nyala ya, low dan high-nya nyala ya. Yang saat ini sedang dites adalah jalur ini nih, silau banget bro, aduh mata silau. Jadi ini jalur low beam yang sedang dites ya, high beamnya sih belum dites. Jadi low beamnya sudah oke ya, bolam satu ini yang dites adalah low, high-nya belum ya. Oke, low beam nyala, kita akan gantikan wiringnya dulu, kita tes ke high beam. Saat ini saya sedang nyalakan bagian high-nya karena ini tersambung di high ya. Ini adalah low beamnya terpisah ya.
Ini high, low-nya tidak disambung, jadi low dan high bohlam ini sudah nyala dua-duanya. Kita wajib untuk ngetes ya, jadi ngetes pun harus kita videoin karena saya tahu tukang lampu itu males ngetes ya. Kebanyakan orang main kirim-kirim aja, apalagi kalau bukan yang ownernya yang turun tangan langsung. Pasti yang disalahin, wah itu karyawan saya tuh. Ya, saya tahu lah karena saya udah main lampu 14 tahun, bro. Jadi untuk Anda para pedagang ya jangan tersinggung lah ya. Seperti video saya sebelumnya, saya diserang oleh pedagang LED ya, ngomongin C6. Saya diserang oleh pedagang LED. Komen yang soal hidup dan mati, soal rejeki, jangan nutup rejeki orang, jangan ngomongin agama. Kita murni pedagang atau kita murni hobi lampu ya. Kalau ngomongin soal jelek ya kita ngomong apa adanya jelek. Jangan sampai barang jelek kita ngomong bagus gitu ya. Jadi saya diserang pedagang LED. Banyak pedagang LED yang nyerang saya. Jangan nutup dapur orang. Tapi kalau saya ngomongnya to the point ya. Kalau ngomongnya jelek ya kita bilang jelek, bagus kita bilang bagus. Oke, kita coba yang satunya lagi ya, yang ini. Ini juga sedang kita tes bagian high beam. Jadi bohlam yang rusak, bohlam yang jelek kita nggak kirim ya. Jujur terus terang barang yang kita kirim adalah barang baru, stok lama, bagus. Cuman pemasangan bohlam itu harus hati-hati bro di mobil ya. Bohlam jatuh, kesenggol, itu bisa mati, namanya juga bohlam ya. Jadi kadang-kadang mungkin pas masang jatuh, kesenggol, tapi fisiknya masih bagus, tapi komplain nanti bro nggak nyala padahal bekas jatuh ya. Jadi namanya barang bekas jatuh atau ini tidak ada garansi. Jadi sangatlah perlakukan bohlam itu dengan sangat-sangat hati-hati gitu ya. Jangan sampai jatuh, kesenggol. Jauhkan dari anak-anak gitu ya, megang. Apalagi jauhkan dari istri yang wah ini bohlam mahal banget nih, ngapain lu ganti gini ya, dipegang-pegang tau-taunya kesenggol jatuh pecah. Ada tuh yang seperti itu. Datang ke workshop, istrinya yang pegang, yakin nih bohlam terang ini, wah dia lepas jatuh. Memang fisiknya masih berbentuk bohlam tapi filamen dalamnya putus gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi ada kejadian seperti itu, saya tidak ya namanya tidak hati-hati ya, jatuh atau mungkin lagi sial gitu ya, jatuh pecah ya. Ini bagian high-nya yang kita sambung ya. Sekarang bagian low-nya. Oke, sabar sebentar. Nah, tidak mau nyala. Sebentar. Ini udah kita sambung dengan benar, nyala ya, normal. Jadi low dan high nyala. Jadi nyambung kabel di high D itu harus soketnya dengan benar ya. Kendor dia akan nyala nembak krek gitu ya. Jadi colokan ini nih harus dengan benar nyoloknya. Oke. Kalau Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi ini balas dicoba adalah 35 watt. Bohlam ini adalah 55 watt ya. Ini balas 35 watt, ini bohlam 55 watt. Nah, kita ngetes saat ini pakai balas 35 pun bisa ya. Jadi kalau mau bagus Anda beli balas lah 55 watt. Oke, terima kasih.